21 keajaiban di gulungan. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Lari cepat, itu monster, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Pasukan sekutu benar-benar kalah di depan Golden Flash, dan mereka berhamburan untuk melarikan diri. Golden Flash terbang ke langit. Ketiga kepala itu berbentuk singa, harimau, dan kambing, dan mereka melambangkan api, bumi, dan kegelapan. Kepala singa itu memuntahkan mantra tingkat emas yang disebut sinar matahari. Pilar cahaya setebal beberapa meter jatuh dari langit dan menyapu lapangan, meninggalkan jurang hangus yang dalam di tanah. Siapapun yang tersedot ke dalamnya tidak akan tertinggal, mereka akan berubah menjadi uap dan mati. Suhu tinggi juga membakar mereka yang sedikit lebih jauh. Mereka menjerit dan berguling-guling di tanah sambil menamparkan tubuh mereka terus-menerus. Kepala kambing itu menyemburkan kabut hitam. Kabut itu memiliki sifat korosif yang kuat. Kulit mereka yang tersentuh kabut mulai berkerut dengan cepat. Kemudian, secara bertahap terkelupas untuk memperlihatkan daging di bawahnya. Akhirnya, kulit mereka akan berubah menjadi hijau, dan organ-organ dalam mereka akan jatuh ke tanah. Organ-organ yang jatuh akan tampak seolah-olah hidup kembali. Membran yang berdenyut di permukaan akan retak setelah beberapa saat. Cairan itu akan disemprotkan ke orang lain, dan itu akan merusak tubuh mereka, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan meledak. Itu seperti wabah yang meledak, dan itu akan menyebar tanpa henti. Kepala harimau itu tidak menembakkan apapun, itu hanya meraung. Raungannya akan berubah menjadi gelombang suara dan meresap ke dalam tanah. Itu akan membuat tanah tidak rata dengan paku-paku tajam, dan kepala musuh mereka akan tergantung di atas paku-paku itu. Tanah di dekatnya juga akan retak terbuka, retakannya tebal dan panjang, dan itu akan melahap semua kehidupan. Itu adalah pertama kalinya sejak Golden Flash berubah menjadi chimera emas bersayap 6 bahwa ia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Reputasinya jelas jauh lebih kuat daripada Watson. Scarlet duduk di belakang kepala Golden Flash. Dia mengangkat busur panjangnya dan memasang anak panah. Kadang-kadang, dia akan menembak para prajurit untuk mengusir mereka kembali. Wajah Scarlet pucat saat dia melakukan itu. Matanya dipenuhi rasa iba saat dia menahan keinginan untuk muntah. Dia baru berusia 11 tahun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kehancuran di medan perang. Dia berencana untuk memamerkan busur panjang tingkat perak di tangannya untuk mengusir orang-orang jahat. Setelah itu, dia hanya ingin mengurangi jumlah orang yang tewas di sana. Semuanya, letakkan senjata kalian sekarang. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Situasi menjadi kacau saat Golden Flash bergabung dalam pertempuran. Watson menyeka noda darah di kemeja hitamnya saat dia mengatakan itu. Darah mengalir di baju hitam itu dan menyatu dengan kain untuk mengubah baju itu menjadi satu set baju zirah tebal. Ada duri-duri ganas di atasnya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Baju zirah itu adalah baju zirah tingkat emas yang sebelumnya telah dilebur Watson, itu adalah baju zirah seorang kesatria kuno. Baju zirah itu memiliki keterampilan independen, yaitu memanggil roh kepahlawanan seorang kesatria kuno. Baju zirah itu juga dapat menyerap kekuatan untuk memanggil jiwa tingkat emas. Baju zirah itu telah berhasil menyerap daging dan darah musuh dari serangan, dan baju zirah itu begitu bersemangat untuk mencobanya sehingga orang bisa merasakan hasratnya yang samar. Watson tidak mengendalikannya, ia melepaskan roh kepahlawanan para kesatria kuno itu. Di belakangnya, udara memecahkan lubang selebar beberapa meter untuk terhubung ke dunia lain. Aura kematian berhembus seperti angin. Hantu itu, yang tingginya beberapa meter dan ditutupi baju zirah ilusi, mengayunkan pedang berat di tangannya yang panjangnya beberapa meter dan menghancurkannya. Sebuah jurang yang membentang puluhan meter muncul, dan orang-orang di jalannya terbelah menjadi dua. Semangat heroik ksatria kuno, patuhi panggilan dan korbankan dirimu. Tuanku yang terhormat, kau diberkati atas nama Dewa Perang, dan kau akan menjadi tak terkalahkan. Ia masih bergumam setelah hantu itu muncul. Watson menilai bahwa hantu-hantu itu hanya bisa bertahan selama 10 menit. Itu berarti kastil bulan hitam akan memiliki 3 prajurit tingkat emas selama 10 menit, dan itu termasuk dirinya. Merupakan kemewahan untuk memiliki kekuatan seperti itu untuk pertempuran. Lebih dari 3.000 prajurit telah menyerbu ke kastil, tetapi hanya tersisa 1.000 orang.
Watson berteleportasi dan menggunakan pedang panjang yang terbentuk dari cahaya untuk menembus dada seorang prajurit. Ia menyeka darah di wajahnya dan berteriak, "Saya ulangi, semuanya, letakkan senjata kalian." Jika ia bisa, ia tidak akan ingin membunuh siapapun. Ia telah hidup dalam masyarakat yang adil di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, ketika ia melihat mayat-mayat di tanah, bau darah di udara membuat perutnya mual. Namun, ia harus melindungi keluarganya, jadi ia tidak punya pilihan selain menanggungnya. "Saya menyerah. Biarkan aku pergi." Serangan itu diorganisir oleh Tuan Wilbur dan pemilik rumah bangsawan lainnya. Aku dipaksa untuk bergabung. Ketika mereka mendengar suara Watson, beberapa orang merasa kaki mereka lemas. Mereka berlutut di tanah dan membuang senjata di tangan mereka. Seseorang telah memimpin, dan sisanya saling memandang. Wajah mereka pucat saat mereka berlutut di tanah, satu demi satu. Lebih dari 1.000 orang telah berlutut di tanah. Cahaya keemasan mengelilingi langit, itu menghasilkan bayangan berbintik-bintik besar di tanah. Para ksatria kuno memegang pedang berat di tangan mereka menjaga punggung Watson seperti patung, dan itu membuatnya tampak seperti kaisar kerajaan kuno. Orang-orang yang menyerbu ke kastil Blackmoon telah menyerah, dan suara pertempuran di luar berangsur-angsur melemah. 30 ksatria Blackmoon kembali di bawah pimpinan Vincent. Masing-masing dari mereka berlumuran darah yang tidak bisa dilarutkan, tetapi ada kebanggaan di mata mereka. Kecuali Vincent, yang lainnya berlutut di depan Watson. "Tuan muda, tolong beri kami perintah lebih lanjut." Ke-30 orang itu berada dalam formasi yang rapi. Meskipun ada luka pedang di wajah mereka dan mereka terengah-engah, tidak seorang pun dari mereka yang meninggal. Dahulu kala, mereka hanyalah pembudidaya biasa. Namun, di bawah bimbingan Watson, mereka telah berhasil meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat dari sebelumnya. Mereka dapat melawan 100 orang sendirian. Itu adalah pertempuran darah dan api, dan semua orang telah meningkat. Mereka adalah kekuatan yang melindungi kastil Blackmoon, mereka adalah kavaleri besi Blackmoon yang melambangkan kejayaan. Mereka telah menyapu bersih semua musuh di depan mereka. Pasukan sekutu memiliki lebih banyak korban daripada yang dapat mereka bayangkan, mereka hanya memiliki 500 orang yang tersisa. Namun, kebanyakan dari mereka adalah prajurit lapis baja, dan mereka diperlengkapi dengan baik. Banyak dari mereka adalah tim elit yang diorganisasi oleh pemilik istana, itulah sebabnya mereka mampu melawan kavaleri besi bulan hitam begitu lama. Pertempuran telah berakhir, pasukan sekutu telah menderita kekalahan besar, dan mereka telah mengorbankan lebih dari 3.000 nyawa. Adapun kastil bulan hitam, mereka tidak menderita korban. Semua orang ingin pertempuran berakhir, tetapi beberapa orang tidak menginginkannya berakhir begitu cepat. Sebuah nyanyian misterius datang dari luar istana. "Dewa Laut Agung, Anda adalah inkarnasi dari elemen air yang mengalir tanpa henti. Saya Fulson, pelayan Anda yang rendah hati, dan saya di sini untuk menawarkan iman saya kepada Anda. Tolong turunkan kekuatan ilahi Anda dan berubah menjadi ular perak yang dapat menghancurkan dunia." Mantra lapis baja, ular perak di laut yang mengamuk. Orang yang melantunkan mantra itu adalah Fulson. Dia melayang di udara dengan tongkat sihir biru di tangannya saat gulungan emas tergantung di depannya. Karakter segitiga yang terpilin di atasnya melayang keluar dan terpilin bersama sebelum berubah menjadi ular perak. Udara menjadi lengket, awan gelap menutupi langit, dan guntur bergemuruh. Gelombang ilusi muncul di tanah dalam jarak beberapa kilometer, seolah-olah lautan telah turun. Seekor ular piton besar yang dipenuhi aura kuno berenang di laut. Ia membawa gelombang putih bersamanya, dan gelombang besar itu tingginya lebih dari 10 meter saat mereka bergegas menuju kastil Blackmoon. 500 pasukan sekutu berdiri di luar kastil Blackmoon. Mereka bingung ketika mereka melihat ular itu sebelum laut menelan mereka. Daging dan darah mereka telah memberi makan ombak, dan laut ilusi menjadi lebih nyata. Mata ular piton besar itu bersinar merah darah, itu dipenuhi dengan ketidakpedulian yang tampaknya memandang rendah segalanya. Ketika dia melihat ombak bergolak di bawah kakinya, Fulson memegang tongkat sihirnya dan meraih gulungan itu. Kemudian, dia turun dari langit dan berdiri di depan Wilbur yang tercengang. "Tuan Wilbur, sihir kuno ini tercatat pada gulungan emas yang tidak sengaja aku peroleh. Itu juga tingkat atas di antara sihir tingkat emas lainnya. Sayangnya, itu hanya setengahnya. Dibutuhkan sejumlah besar daging dan darah untuk menggunakan sihir serangan gabungan, tetapi hanya sedikit. Aku pandai membuat keputusan,
dan aku telah memutuskan untuk menggunakan 500 orang yang telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung sebagai pengorbanan bagi laut. Kau tidak akan keberatan, kan? Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia akan tetap mendorong perang untuk bergerak maju karena dia menginginkan hadiahnya. Suara Folsen dingin, seolah-olah orang-orang yang dijadikan kurbannya bukanlah manusia hidup melainkan sekumpulan semut hina. Tuan Wilbur, apakah pertanyaanku begitu sulit dimengerti? Mengapa Anda tidak mengatakan apapun? Folsen menatap tajam ke arah Wilbur saat dia bertanya dengan bingung. Anda ingin aku mengatakan sesuatu, tetapi apa yang bisa kukatakan? Wilbur sangat marah hingga mulutnya bengkok. Folsen telah mengorbankan orang-orang itu termasuk 100 anggota elit yang dia dan pemilik manor lainnya temukan bersama. Mereka semua adalah prajurit tingkat besi dengan kuda perang dan satu set lengkap baju besi tingkat besi masing-masing. Dalam sekejap mata, mereka semua hilang. 500 orang itu telah dilahap. Lautan yang dipanggil Folsen bahkan tidak menimbulkan satu gelombang pun. Orang bisa melihat baju besi dan senjata saat mereka mengapung di permukaan laut. Mereka tampaknya telah terkikis juga, dengan retakan biru di atasnya. Uang yang telah diinvestasikan Wilbur pada pasukan itu setidaknya bernilai ribuan koin emas, tetapi telah terbuang begitu saja. Dia pernah mendengar tentang penyihir kuat yang akan menangkap gelandangan atau orang-orang tanpa status untuk meneliti sihir. Namun, itu adalah pertama kalinya dia melihat mereka menggunakan pria seperti kelinci percobaan untuk eksperimen. Dia bukan satu-satunya, pemilik manor lainnya juga sangat tidak puas dengan Folsen. Wilbur bukan satu-satunya orang yang bekerja keras pada pasukan mereka, pemilik manor. Melakukan upaya yang sama, selain mereka, Nightingale, yang berhenti mengupas ayam Phoenix Pelangi, juga menatap Folsen dengan niat membunuh. Sebagai pengawal bayangan, tangannya juga ternoda oleh darah orang lain, tetapi semua orang itu jahat. Folsen berbeda, dia telah membunuh 500 orang hanya untuk masuk ke Kastil Bulan Hitam. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini, dan ini bukan saat yang tepat untuk menyalahkanku. Tetapi, jika kamu kalah dalam pertempuran ini, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi padamu? Seolah-olah dia telah merasakan ketidakpuasan para pemilik istana itu, jadi Folsen menjelaskan sambil tersenyum, itu seperti saat kau membobol kastil Blackmoon, dan kau tidak akan melepaskan tuan kastil itu. Tuan yang sama itu juga tidak akan pernah melepaskanmu, termasuk aku. Karena itu, kita sekarang berada di perahu yang sama. Kau seharusnya tidak menyalahkanku, tetapi berterima kasihlah padaku. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar itu. Mereka tahu apa yang dikatakan Folsen masuk akal. Folsen telah mengorbankan 500 orang. Jika mereka bisa mengalahkan Kastil Blackmoon, mereka masih akan mendapat untung. Jika mereka gagal, bukan hanya bawahan mereka yang akan ditangkap, aset mereka juga akan disita, dan bahkan nyawa mereka akan hilang. Meskipun mereka mengerti, hati mereka masih sakit. Folsen benar, kita tidak punya jalan keluar sekarang, kata Zamwil dengan ekspresi galak di wajahnya. Folsen adalah teman lamanya. Wilbur menarik napas dalam-dalam karena dia tampaknya telah mengambil keputusan. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Penatua Folsen, Anda melakukan hal yang benar. Tapi, tentu saja, saya tidak berpikir jernih. Kita sedang berperang, jadi tindakan apapun dilakukan untuk kemenangan akhir. Itu harga yang kecil untuk hadiah yang lebih banyak, saya bisa menerimanya. Namun, apakah Anda yakin bahwa sihir ini dapat menghancurkan Kastil Blackmoon dalam satu gerakan? Lautan yang telah dilepaskan Folsen dan ular perak yang dalam gelombang penghancur sangat kuat. Namun, Kastil Blackmoon juga memiliki binatang ajaib tingkat emas dan prajurit. Hasilnya masih belum pasti. Tuan Wilbur, Anda harus tahu bahwa seorang penyihir dengan level yang sama setara dengan 10 prajurit tingkat emas. Dengan kekuatan sihir saya saat ini, saya dapat melepaskan ular perak lain di permukaan laut yang ganas itu. Harganya adalah mengorbankan 1000 orang yang telah menyerah kepada Kastil Blackmoon. Bahkan seorang prajurit tingkat emas tidak akan mampu menahan pemboman 2 mantra dengan level yang sama, belum lagi Kastil Bulan Hitam tidak dapat memiliki terlalu banyak prajurit tingkat emas. Folsen tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang mengerti apa yang dia maksud dan menggigil. Itu adalah kastil yang besar, dan para prajurit itu pasti memiliki keluarga. Orang-orang yang tidak berdaya itu akan ditelan dalam sekejap di hadapan laut yang begitu menakutkan.
Jika Watson ingin melindungi keluarganya, dia mungkin juga akan terluka. Jika dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan menjadi satu-satunya yang memimpin. Kemudian, Folsen bertanya, apakah Anda punya pendapat lain? Tidak ada yang menjawabnya. Penatua Folsen, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Nindi berdiri dari tempatnya duduk bersama para penyihir. Wajahnya pucat, Indix ada di sebelahnya, dan dia mencoba menariknya ke bawah, tetapi dia tidak mau melakukannya. Penatua Folsen, saya lupa memberitahu Anda. Saya adalah anggota keluarga Gary. Keluarga saya membangun kastil bulan hitam. Bahasa Indonesia, aku mohon padamu untuk mengingat sihirmu dan mengakhiri pertempuran ini. Aku bersedia membayar untuk itu. Mata Nindi dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dia tidak menyangka seorang penatua dari persekutuan penyihir akan menjadi orang yang begitu dingin. Dia khawatir tentang nasib kastil Blackmoon. Pada saat itu, dia tidak ragu-ragu. Dia harus berdiri demi keluarganya. Nindi, apakah kamu gila? Duduklah. Kamu tidak dapat berbicara tentang hal-hal seperti itu. Indix menatap Nindi dengan gila. Bahkan jika Nindi dari kastil Blackmoon, tidak ada gunanya mengatakannya saat itu. Sebaliknya, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Sayangnya, Nindi telah mengabaikan petunjuknya. Penatua Folsen, selama kamu bersedia mengingat sihirmu, aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku mendengar bahwa ada telur ayam Phoenix Pelangi di kastil Blackmoon. Aku akan membujuk keluargaku untuk memberimu 100, tidak, 1000. Nindi menatap Folsen, dia hampir memohon padanya. Nindi Gary. Folsen bergumam, aku tidak percaya bahwa para penyihir yang aku pilih secara acak dari persekutuan penyihir akan memiliki hubungan dengan kastil bulan hitam. Dua penyihir dalam satu keluarga benar-benar berkah dari para dewa. Jika bukan karena aku, tempat ini kemungkinan besar akan menjadi rumah bangsawan terkenal di perbatasan. Sayang sekali, Folsen berbalik untuk melihat Wilbur. Tuan Wilbur, Nona Nindi telah berjanji untuk memberiku 1000 telur ayam Phoenix Pelangi. Bagaimana menurutmu, Penatua Folsen, jika kita dapat mengalahkan kastil bulan hitam, aku berjanji untuk memberimu 2000 telur dan 2000 koin emas. Wilbur hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju ketika Folsen menaikkan bayarannya. Sayangnya, tawaran pemilik rumah bangsawan lebih menarik bagiku. Teman-teman, awasi Nindi. Folsen menepis debu dari tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Ketiga penyihir pria itu segera melangkah maju dan menekan Nindi ke tanah. Kemudian mereka mengikatnya dengan tali. Wajah pucat Nindi menyentuh tanah, dan air mata mengalir di wajahnya. Penyihir laki-laki itu berbisik di telinganya, Nindi, jangan bicara omong kosong untuk saat ini. Kami akan membantumu memohon belas kasihan nanti. Sayangnya, dia tidak bisa lagi mendengarnya. Di kastil Blackmoon, sudah berakhir, kita sudah selesai. Pemilik istana telah bersekutu dengan para penyihir untuk menyerang kita. Mereka sudah meninggalkan kita. 1000 prajurit yang telah menyerah berlutut di tanah di kastil saat mereka melihat ombak yang sangat besar. Mereka ketakutan, dan mereka telah kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Mereka telah melihat bagaimana 500 rekan mereka telah dilahap oleh sihir, dan sepertinya mereka akan menemui nasib yang sama. Di kastil, Edward dan Catherine saling berpegangan tangan. Mereka berdiri di tingkat tertinggi dengan wajah pucat saat mereka melihat ke bawah ke ombak yang menghantam. Mungkin kastil Blackmoon akan hancur hari ini. Sayangku, apakah kamu takut? Aku tidak takut. Yah, aku hanya berbohong pada diriku sendiri, tetapi kita tidak boleh menjadi beban bagi Watson. Dialah alasan kita menjalani kehidupan yang baik. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa tinggal di kastil sebesar itu. Para dewa akan melimpahkan berkah pada kita, dan mereka juga akan menerima pahala. Jadi, apapun hasilnya, aku tidak akan mengeluh. Sungguh, aku tidak punya apapun untuk dikeluhkan. Saat Catherine berbicara, dia memejamkan mata dan memegang bahu Edward erat-erat. Di belakang mereka, Wendy mengatupkan giginya saat dia melihat tuannya, yang telah berbicara dengan sangat sedih. Kemudian, dia menjadi tenang. Dia tidak menyalahkan Watson atas apa yang telah terjadi. Waktunya di kastil Blackmoon adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupnya, dan dia percaya bahwa Tuan Muda Watson akan menyelesaikan masalah mereka. Di luar kastil Blackmoon, cahaya emas di langit berputar dengan gelisah, 30 orang di kavaleri besi bulan hitam tampak sedih, mereka merasa tak berdaya.
Mereka menghalangi jalan Watson, mereka berharap bisa menggunakan tubuh mereka untuk melindungi tuan muda mereka lebih lama. Namun, sedetik kemudian, ombak telah menyapu ular-ular perak itu seolah ingin melahapnya. Sesaat sebelum mereka dilahap, mereka mendengar suara aneh. Suara itu seperti raungan besar dari lubang tanpa dasar yang akan menelan segalanya 1 menit yang lalu. Watson berdiri di tanah kastil Blackmoon, dia melihat ombak menelan 500 orang itu. Seekor ular perak ganas dengan aura kuno bergulung di dalam ombak. Ini sihir tingkat emas, serunya. Sihir tingkat emas dapat mencakup area selebar beberapa kilometer, mengubah cuaca, dan juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seorang penyihir dengan level yang sama setara dengan 10 prajurit. Itu bukan hanya pepatah, terutama bagi mereka yang berada di atas tingkat emas, tetapi celahnya akan menjadi lebih jelas. Bagaimanapun, tingkat emas adalah ambang batas antara elit dan makhluk kuat yang dapat memindahkan gunung dan mengisi kembali lautan. Tidak seorang pun di kastil Blackmoon yang dapat menahan mantra sekuat ini, termasuk aku, pikir Watson. Kavaleri besi Blackmoon ada di sampingnya, dan orang tua serta keluarganya ada di kastil. Merekalah yang harus dia lindungi. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah pergi ke peternakan dan makan lebih banyak telur ayam Phoenix Pelangi. Mereka seharusnya memiliki puluhan ribu telur, dan jika dia memakan semuanya, dia mungkin dapat mengaktifkan garis keturunan Phoenix yang lengkap. Watson memikirkan hal itu, tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan, sebuah gelombang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Gelombang itu berasal dari sumber sihir unsur kekacauan di perut bagian bawahnya. Sumber itu seperti sumur kering yang mendambakan datangnya hujan, dan objek keinginannya adalah gelombang besar yang langsung menuju ke arahnya. Saat riak itu datang dari sumber sihir, Watson memiliki kilasan pemahaman di dalam hatinya. Dia merasa bahwa sumber itu dapat menelan sihir lawannya. Watson berdiri diam di tempat sambil memperhatikan gelombang besar yang datang langsung menuju ke arahnya. Dia tidak menggunakan keterampilan teleportasinya untuk bergegas ke pertanian. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya keluar. Pada saat itu, apa yang terjadi? Apakah aku mati? Alan menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya. Dia menyeka keringat dari wajahnya. Hanya ada keringat di wajahnya. Tidak ada elemen air yang dipadatkan oleh sihir. Beberapa saat sebelumnya, dia ditelan oleh ular perak di permukaan laut ganas yang dipanggil Volson. Dia pikir dia pasti sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan terluka. Pada saat kematiannya, Alan berpikir tentang bagaimana dia belum mencapai tingkat emas. Dibandingkan dengan rasa takut, dia merasakan lebih banyak penyesalan dalam hidupnya. Semua kenangan masa lalu membanjiri ingatannya. Dia memikirkan saat-saat bahagia bersama keluarganya ketika dia masih muda, dan dia juga mengingat musim dingin 20 tahun yang lalu. Keluarganya telah ditelan oleh binatang ajaib yang melarikan diri dari hutan berkabut di musim dingin yang suram itu, dan dia merasakan kesedihan di hatinya. Itulah alasannya dia bersumpah untuk berlatih keras untuk mengubah nasibnya. Dia tidak ingin menjadi seperti orang tuanya, yang adalah petani yang tidak bisa menghasilkan uang dan tidak bisa melawan binatang ajaib. Setelah itu, dia bergabung dengan Miles Manor, di mana dia menaiki tangga karir hingga dia menjadi kapten penjaga dan bertemu Watson lagi. Ya, Tuan Muda Watson. Alan adalah pria yang tampak tegas, tetapi dia cerewet. Ketika dia berada di Miles Manor, dia berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Sejak dia berada di kastil Blackmoon, dia bertemu dengan sesama penjaga yang memiliki minat yang sama dengannya, dan dia melihat fajar kekuatan yang lebih tinggi. Jadi dia bersyukur dan hormat kepada Watson. Watson adalah orang kedua yang telah memberinya semangat juang. Di dalam hatinya, status pemuda itu tidak kalah dari orang tuanya. Sayangnya, Tuan Muda, yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah, akan segera mati bersamanya. Phew, itu hampir saja terjadi. Untungnya, aku menyatu dengan sumber sihir unsur kekacauan 2 hari yang lalu. Pada saat itu, suara anak muda yang familiar bergema dari belakangnya. Hah, Alan melihat sekelilingnya. Kemudian dia menyadari bahwa para penjaga lain dari kavaleri besi bulan hitam dan Vincent juga tampak bingung. Seolah-olah mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Semua orang melihat ke arah Watson, dan mereka melihat kabut abu-abu tebal mengelilingi tubuh pemuda itu. Mereka dapat melihat bayangan gelombang yang perlahan menyusut dalam kabut. Ada seekor ular perak kecil di dalam gelombang itu, dan matanya yang merah menyala terus-menerus bergoyang. Akhirnya,
Ular itu ambruk di tubuh Watson dan berubah menjadi kilatan petir. Bukan hanya mereka, 1000 pasukan sekutu, yang telah menyerah kepada mereka, sedang duduk di tanah. Beberapa dari mereka begitu takut hingga celana mereka basah. Pada saat itu, mereka tampak seperti telah selamat dari bencana. Sihir tingkat emas apa ini? Kelihatannya kuat, tetapi itu hanya kedok. Salah satu pasukan sekutu menyilangkan kakinya dengan hati-hati agar tidak ada yang melihat bahwa dia telah mengompol. Ya, kupikir kita pasti sudah mati. Orang lain menyeka keringat dingin di dahinya. Penatua Folsen, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Aku butuh penjelasan. Mereka berada sekitar 500 meter dari Kastil Blackmoon saat Wilbur melihat Folsen, yang berada di sampingnya. Penyihir itu berkata bahwa sihir tingkat emasnya dapat menghancurkan dunia. Seorang penyihir tingkat emas setara dengan 10 prajurit dengan level yang sama, tetapi hanya itu. Hanya itu, sihir itu lemah, dan Folsen telah mengorbankan 500 orang tak berdosa dengan sia-sia. Jika Wilbur tidak begitu bijaksana, dia akan menamparnya saat itu. Folsen juga berkeringat dingin. Dia bergumam dengan ekspresi jelek, ini seharusnya tidak terjadi. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Apakah sihir yang terekam dalam gulungan tingkat emas itu cacat, atau karena aku hanya memiliki setengahnya, sehingga hanya bisa melepaskan hantu ajaib? Dia memperhatikan gelombang mengerikan memasuki kastil bulan hitam sebelum menghilang seperti mimpi. Dia tidak melihatnya ketika Watson menelan gelombang itu, dia pikir sihirnya telah menghilang dengan sendirinya. Folsen membalik gulungan sihir tingkat emas yang tidak lengkap di tangannya berulang kali. Gulungan itu merekam mantra sihir lengkap dan setengah dari jalur operasi sihir. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada masalah dengan itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada masalah. Mungkin itu karena metode jalur operasi sihir tidak lengkap, yang menyebabkan jarak serangan lebih pendek. Lagi pula, mantra itu telah menelan 500 orang. Ini tidak seperti tidak berdaya. Semuanya, tolong beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku akan mengucapkannya dari jarak dekat. Sama sekali tidak ada masalah. Setelah dia mengatakan itu, dia melirik ke samping dan melihat beberapa penyihir yang telah mengikutinya ke misi itu. Dia memfokuskan pandangannya pada Nindi yang diikat. Bawa Nindi bersamamu dan pergi ke gerbang kastil bulan hitam bersamaku. Baik, tetua. Mereka tidak berani menentang perintah Folsen, jadi para penyihir hanya bisa menguatkan diri dan membawa Nindi bersama mereka. Mereka mengikuti Folsen ke gerbang dan berdoa agar dia tidak mengorbankan mereka saat dia melepaskan sihirnya jika dia tidak memiliki cukup kekuatan. Tuan Wilbur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu Folsen pergi, hanya ada sekitar 10 pemilik istana dan Nightingale di lokasi itu. Ayo pergi dan lihat. Wilbur menggertakkan giginya, menepuk kudanya, dan mengikuti para penyihir. Semua elit istana mereka ada di sana, dan tidak ada jalan keluar. Jika mereka gagal, mereka tidak akan bisa melarikan diri, jadi mereka hanya bisa mengandalkan Folsen. Pemilik istana lainnya, termasuk Zangwill, mengikuti. Nightingale memegang keranjang di tangannya sambil terus mengupas telur ayam Phoenix pelangi. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengembalikan penampilannya yang tenang. Dia menggunakan teleportasi untuk tetap berada di belakang telur-telur itu. Aku bisa merasakan teror sihir tadi, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Apakah itu karena gulungan yang tidak lengkap yang menyebabkan jangkauan sihir lebih pendek? Atau apakah Watson melakukan sesuatu tentang hal itu? Nightingale bergumam dengan suara rendah. Dia merasa bahwa Watson memiliki lebih banyak rahasia daripada yang bisa dibayangkannya. Untungnya, Watson baik-baik saja. Aku siap menyerang Folsen tadi. Sekarang biarkan aku melihat Watson dengan baik, kartu truf apa lagi yang dimilikinya. Nightingale tahu bahwa Count Sylvan mengirimnya ke perbatasan untuk menyaksikan ujian. Jika Kastil Blackmoon kehilangan pemiliknya hari itu akan membuktikan bahwa Watson tidak berharga. Dia hanya bisa mendapatkan dukungan Sylvan dengan memenangkan perang. Dia tidak seharusnya membantu kedua belah pihak, tetapi dia cukup licik. Dia telah memakan banyak telur ayam Phoenix pelangi milik Watson, jadi dia ingin Watson menang. Pokoknya, Count Sylvan hanya menginginkan hasil. Jadi, bahkan jika aku membantu Watson, itu seharusnya bukan masalah besar. Baiklah, Count Sylvan akan memaafkanku. Di pintu masuk Kastil Blackmoon. Anda adalah penguasa Kastil Blackmoon. Folsen berdiri di reruntuhan dan melihat ke dalam kastil.
Pandangannya tertuju pada 1.000 pasukan sekutu yang telah menyerah sebelum mendarat di Watson. Ya, itu aku. Watson mengangguk saat mata biru langitnya menyala dengan api. Orang itu mengenakan jubah panjang, dan dia memegang tongkat dan gulungan. Watson mengenalinya sebagai penyihir yang telah melepaskan mantra tingkat emas. Jika bukan karena sumber sihir unsur kekacauan yang telah dia gabungkan, yang dapat menyerap sihir lain, Kastil Blackmoon akan hancur. Lihat siapa ini. Folsen melambaikan tangannya, dan beberapa penyihir pria di belakangnya segera melangkah maju dan mendorong Nindi yang diikat ke depan. Dia adalah. Pupil mata Watson mengecil. Dia merasa seolah-olah gadis itu tidak asing. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Nindi, apakah kamu Nindi? Pada saat itu, Vincent yang berdiri di dekatnya melangkah maju dengan gembira sambil menatap gadis di depannya dengan saksama. Setelah beberapa saat, Vincent tampaknya telah memastikan sesuatu, dan bibirnya mulai bergetar. Aku pasti bermimpi. Nindi, mengapa kamu bersama orang-orang ini? Nindi telah meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu untuk belajar, dia ingin menjadi penyihir yang kuat. Sayangnya, keluarga Gary tidak menerima kabar darinya selama bertahun-tahun, dan dia jarang menulis kepada keluarganya. Vincent tidak tahu apa yang terjadi padanya, jadi dia tidak berharap melihat Nindi di sana. Apakah dia belajar di bawah Folsen? Kakak tertua, saya bergabung dengan persekutuan penyihir di kota Monty beberapa waktu lalu. Penatua Folsen adalah penyihir peringkat perak di Serikat. Jika saya tahu dia ingin menghancurkan kastil Anda, saya tidak akan mengikutinya ke sini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Ini semua salahku bahwa ini terjadi. Nindi meneteskan air mata di matanya, dia merasa bersalah. Dia sangat gembira bertemu Vincent, tentu saja, tetapi dia memiliki begitu banyak penyesalan. Tidak apa-apa, baguslah kau kembali, baguslah kau kembali. Vincent terus menggelengkan kepalanya. Apakah kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Apakah kau lupa bahwa aku masih di sini? Folsen terdiam ketika dia melihat Vincent dan Nindi memamerkan kekerabatan mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Mereka sedang berperang, bisakah mereka memberinya rasa hormat? Oh, aku hampir melupakanmu. Vincent menoleh, dan wajahnya kembali dingin. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa melihat saudara perempuanku yang kedua. Karena kamu sudah memastikan bahwa Ninsi berasal dari Kastil Bulan Hitam, maka semuanya jadi mudah. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan menyerah sekarang juga dan buang senjatamu. Aku akan membiarkan Nindi pergi. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan mayat anggota keluargamu. Kedua, aku akan membaca mantra lagi dan membunuh kalian semua. Itu pilihanmu. Folsen menempelkan tongkat birunya di wajah Nindi dan mencibir. Batu tajam di tongkatnya membuat bekas darah di wajah gadis seputih salju itu. Berhenti. Ekspresi Vincent berubah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Nindi berteriak, "Kakak tertua, jangan percaya padanya." Tetua Folsen baru saja memberitahu para pemilik istana itu bahwa dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu menyerah, mereka akan membunuhmu dan aku setelah mereka menuai semua keuntungannya. Diam, Folsen menggeram sambil menendang Nindi. Dia membawanya ke sana untuk menjadi sandera dan memaksa Kastil Bulan Hitam menjadi takut. Bagaimana dia bisa mengancam mereka setelah apa yang dikatakannya? Orang-orang di Kastil Blackmoon mungkin akan bertarung sampai mati. Dia telah mengatakan semuanya dengan sia-sia. Folsen sedikit menyesal, mengapa dia begitu ceroboh. Dia seharusnya menyumpal mulut gadis itu. Pada saat itu, pemilik istana dan Nightingale juga ada di sana. Mereka berdiri di belakang Folsen. Tuan Wilbur, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kastil Blackmoon tidak memiliki permusuhan dengan Anda, dan saya dulu bekerja di istana Anda. Jadi mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Vincent sedih ketika dia melihat Wilbur. Mengapa saya memperlakukan Anda seperti ini? Anda seharusnya meramalkan hari ini akan datang ketika Anda menolak pertunangan Anda dengan putri saya. Anda menghalangi jalan kami menuju kekayaan, dan Anda juga menghalangi jalan pemilik istana lainnya. Anda harus mati. Ekspresi Wilder dingin. Dia memalingkan kepalanya, dia tidak berani menatap Vincent. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Tetua Folsen, lakukanlah. Saya harap kali ini, Anda tidak akan mengecewakan saya. Folsen menarik napas dalam-dalam, mengangkat tongkatnya,
dan menepuk tas kecil di pinggangnya dengan tangan lainnya. Dengan kilatan cahaya, ramuan emas muncul di tangannya. Dia menarik gabus keluar dengan ekspresi kesakitan. Ini yang kudapatkan setelah bekerja keras pada misi di Mage Guild. Itu seharusnya menjadi barang yang menyelamatkan nyawa, dan aku tidak berharap untuk menggunakannya di sini. Kakak tertua, kau harus berhati-hati. Nindi melihat benda di tangan Volson, dia menoleh dan berkata, ini adalah ramuan tingkat emas. Itu adalah ramuan mengamuk yang disebut iblis emas. Itu adalah harta karun yang hanya dapat ditukar oleh para tetua guild dengan poin. Itu dapat menaikkan level penyihir ke tingkat emas untuk waktu yang singkat, tetapi itu hanya dapat bertahan selama 1 jam. Ada efek sampingnya, mereka akan melemah selama beberapa bulan ke depan dan akan terbaring di tempat tidur. Kau tahu banyak. Volson terkekeh. Sebelum Volson sempat memamerkan ramuan ampuh di tangannya, Nindi sudah mengambil kata-kata itu dari bibirnya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Dia meminum ramuan itu. Bahkan jika kau tahu tentang ramuan ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. Level Volson tidak cukup tinggi, jadi dia telah melepaskan mantra tingkat emas dengan pengorbanan darah 500 orang. Jika dia menjadi penyihir tingkat emas, maka dia bisa merapal mantra sendiri. Kau juga harus berhati-hati dengan tongkatnya, jantung lautan. Itu adalah senjata tingkat perak. Itu memiliki peningkatan 50% dalam efektivitas mantra elemen air. Mantra terbaiknya adalah bola meriam ranjau tingkat perak. Dia bisa memanggil 100 dari mereka pada saat yang sama. Setiap ranjau memiliki jangkauan ledakan 5 meter. Juga, ransel di pinggangnya adalah alat sihir penyimpanan spasial tingkat perak. Di dalamnya ada, Nindi menatap Volson saat dia berbicara. Diam, Volson tidak tahan lagi. Dia menoleransi perkenalan Nindi demi efek ramuan itu, tetapi dia tidak tahan saat Nindi mengungkap latar belakangnya. Dia langsung menggeram, tutup mulutnya. Para penyihir laki-laki itu hendak menutup mulut gadis itu, tetapi Nindi menggigit mereka dengan keras. Dia melepaskan diri dan memutar tubuhnya ke belakang sambil berteriak, dengarkan aku. Ada 10 gulungan perunggu dan lebih dari 20 gulungan tingkat besi di tasnya. Itu semua adalah mantra 1 kali. Selain itu, ada juga beberapa botol ramuan pemulihan. Ini bukan rahasia di persekutuan penyihir. Kalian harus waspada. Petik 2. Cukup, kalian semua sekumpulan sampah. Bawa dia dan jauhkan dia dari sini. Kalian tidak punya akal sehat. Siapa yang menyuruh kalian membawanya ke sini? Sekelompok orang tidak berguna. Mereka semua tidak berguna. Dada Volson naik turun dengan hebat. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bukankah kau yang menginginkan Nindi di sini? Para penyihir lainnya tidak berani mengungkapkan pikiran mereka ketika mereka menyadari bahwa Volson sangat marah. Mereka hanya bisa menyeret Nindi pergi dengan patuh. Tidak seorang pun dapat menggangguku sekarang. Kastil Blackmoon, karena kau ingin melawan dengan keras kepala, maka matilah. Volson menyentuh dadanya untuk menenangkan amarahnya sebelum ia mulai melantunkan mantra. Dewa Laut Agung, kau adalah inkarnasi dari elemen air. Aku Volson, hambamu yang rendah hati, dan aku mempersembahkan imanku kepadamu. Aku harap kau dapat menurunkan kekuatan ilahimu dan berubah menjadi ular perak yang dapat menghancurkan dunia. Mantra tingkat emas, ular perak di laut yang mengamuk. Laut yang ganas muncul dengan ular perak raksasa dan menyapu ke arah Kastil Blackmoon. Namun, Watson telah berjalan maju sebelum seluruh mantra terbentuk. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan menyerap laut yang ganas itu. Mereka bahkan tidak melihat satu gelombang pun. Apakah kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Watson menggaruk telinganya dan merasakan kekuatan yang melonjak di sumber sihir. Jika kau sudah selesai dengan omong kosongmu, maka kau bisa mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Volson tercengang. Para pemilik rumah bangsawan di belakangnya berkedut, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka mengikuti Volson karena dia telah membuat sumpah yang sungguh-sungguh. Namun, sepertinya apa yang disebut sihir tingkat emasnya sama sekali tidak kuat. Mereka bahkan tidak melihat sedikit pun riak di tubuh Watson. Penatua Volson, Wilbur menahan amarahnya saat dia membuka mulutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika Zangwill tidak mengundang Volson, dia akan mengira bahwa Volson adalah mata-mata di pihak Watson dan ada di sana untuk mengganggunya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Volson mengeluarkan teriakan aneh. Dia membuka lengannya dan melantunkan dengan mata merah darah, elemen air yang agung,
dengarkan panggilanku dan jadilah bola meriam yang tidak bisa dihancurkan. Mantra tingkat perak, tambang bola meriam. Saat ia melantunkan mantra, 100 bola air seukuran kepala manusia muncul di sekitar tubuh Volson, petir putih keperakan berputar di sekitar mereka. Elemen air biru dan petir saling memantulkan. Orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya hanya dengan satu pandangan. Itu seperti bagaimana elemen api dapat mengendalikan suhu dan merapal mantra tipe es, esensi mantra elemen air adalah mengendalikan molekul air. Itu termasuk menguapkan air menjadi awan untuk menciptakan petir. Jadi, oleh karena itu, petir adalah bagian dari elemen air. Pada saat itu, urat-urat di dahi Volson telah muncul. Jelas bahwa ia berada di bawah banyak tekanan. Ia telah merapal 2 mantra tingkat emas dalam sehari. Bahkan jika ia meminum ramuan tingkat emas, itu akan tetap keras pada tubuhnya. Darah di tenggorokannya mendidih, dan sepertinya ia harus memuntahkannya di saat berikutnya. Ranjau laut dan bola meriam ditembakkan pada saat yang sama. Jadi mari kita lihat bagaimana kau akan menghindarinya kali ini. Volson menunjuk Watson, dan 100 bola meriam ranjau segera terbang dalam lintasan yang indah dan menyerang Watson dari segala arah. Bola meriam ranjau melewati udara saat busur listrik menyebar. Ada bau terbakar, bahkan bumi hangus hitam saat retak. Kavaleri besi bulan hitam berdiri di samping Watson, termasuk Vincent, dan mereka tampak gugup. Mereka melangkah maju karena mereka ingin melindungi Watson, tetapi pemuda itu menghentikan mereka. Tidak apa-apa, aku bisa menangani sihir jenis ini. Watson memperhatikan saat bola meriam ranjau air datang langsung ke arahnya. Dia berdiri diam dan membiarkan bola meriam mengenai tubuhnya. Bola air yang terkondensasi dengan guntur dan kilat menyentuh tubuhnya dan meledak seperti gelembung imajiner. Mereka membuat suara pop-pop sebelum tubuhnya menyerapnya sepenuhnya. Percikan berkedip di tubuhnya sejenak sebelum benar-benar padam. Lebih dari 80 bola meriam ranjau air mendarat di tubuh Watson. Bola meriam ranjau air yang tersisa meleset dari sasaran dan mengenai tanah di dekatnya. Tanah di dekatnya meledak dengan gemuruh keras, tanah itu meninggalkan lubang dalam selebar beberapa meter di tanah. Itu adalah demonstrasi kekuatan setiap bola meriam ranjau air. Wow, Volson tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan hampir jatuh ke tanah. Dia akhirnya menyadari bahwa itu bukan masalah dengan mantra tingkat emasnya, mantra itu tidak berdaya. Namun, Watson telah menyerapnya sepenuhnya. Sepertinya dia bisa menelan mantra yang mencakup radius beberapa kilometer dan mengandung kekuatan penghancur. Monster macam apa dia? Anak muda, apakah kamu mengenakan baju besi tingkat platinum? Tanya Volson. Maksudmu baju ini? Watson menundukkan kepalanya dan melihat baju di tubuhnya. Yah, hampir sama. Dia telah mengubah baju itu menjadi baju besi ksatria kuno selama pertempuran. Setelah itu, baju besi itu berubah kembali menjadi baju. Kain hitam dan berkilau itu tidak rusak bahkan setelah terkena bola meriam ranjau air. Tidak heran Volson meragukannya. Sayangnya, baju itu hanya baju zirah tingkat emas. Baju itu dapat menyerap mantra tingkat emas karena sumber sihir unsur kacau di tubuhnya. Kata-kata Watson ambigu karena dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya. Itu benar-benar baju zirah tingkat platinum. Volson mengira dia telah menebak dengan benar ketika Watson tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Peralatan tingkat platinum langka di dunia itu. Ada sangat sedikit elit tingkat platinum di kerajaan itu, dan jumlah peralatan tingkat platinum bahkan lebih sedikit lagi. Orang bisa membayangkan betapa berharganya barang-barang itu. Jadi apa artinya ketika pemilik kastil kecil di perbatasan memiliki beberapa peralatan tingkat platinum? Volson memikirkannya dan berkeringat dingin. Kastil Blackmoon jauh lebih besar daripada istana lainnya, dan dijaga oleh ayam Phoenix pelangi dan binatang ajaib tingkat emas. Dia belum memikirkannya sebelumnya, tetapi setelah dia menghubungkan semuanya, dia sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Apakah Kastil Blackmoon adalah faksi rahasia yang didukung oleh para bangsawan yang ingin memperluas pengaruh mereka di perbatasan? Ketika dia memikirkan itu, dia merasa sedikit menyesal. Dia telah kehilangan akal sehatnya karena kemurahan hati pemilik istana. Jika dia tahu bahwa Watson berasal dari latar belakang yang signifikan, dia tidak akan menerima misi tersebut. Namun, dia tidak punya pilihan, Watson tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia tidak ingin mati, maka dia hanya bisa melawan. Tangan kanannya menekan tas kecil di pinggangnya.
Folsen menyeka darah dari sudut bibirnya dan menggertakkan giginya. Wus! Suara angin terdengar saat lebih dari 10 gulungan sihir beterbangan dari tas di pinggangnya dan terbakar di udara. Beberapa di antaranya berkilauan dengan kilau perunggu, sementara sebagian besar memancarkan warna hitam seperti besi. Puluhan gulungan menutupi udara saat dinding gulungan panjang terbentuk di depannya dan Watson. Watson sama sekali tidak khawatir. Ekspresinya bahkan tidak berubah saat dia berjalan ke arah Folsen dengan tenang dan mendorong gulungan tingkat perunggu yang paling dekat dengannya dengan santai. Mantra yang diukir pada gulungan itu adalah tombak air tingkat perunggu. Sayangnya, sebelum tombak air yang tebal dan panjang itu terbentuk, tombak itu pecah dan berubah menjadi elemen air dasar yang diserap Watson. Adegan itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tidak berani mengatakan apapun atau menggunakan tangan mereka untuk menyentuh gulungan yang kuat itu. Itu terlalu berani. Hanya dalam beberapa menit, Watson berhasil mendorong semua gulungan itu menjauh. Gulungan tanpa kekuatan magis seperti potongan kain yang telah kehilangan vitalitasnya. Mereka jatuh ke tanah dengan tenang. Pada saat itu, Watson sudah berada di depan Folsen. Dia tidak setinggi penyihir tua itu, jadi dia harus mendongak ke arah pria itu. Namun, semua orang merasa seolah-olah Watson lah yang sedang memandang rendah Folsen. Penyihir tua itu merasakan hal yang sama, dia merasakan tekanan kuat dari mata Watson sebelum dia berlutut di tanah dengan enggan. Apakah kamu masih ingin melawan? Suara Watson tidak keras, tetapi seperti guntur yang bergema di telinga Folsen. Itu menyebabkan tubuhnya gemetar. Peningkatan kekuatan sihir yang dibawa ramuan tingkat emas telah sedikit menghilang, jadi tubuhnya mulai melemah. Seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi semakin lemah, dan serangan terkuatnya tidak akan mampu melukai Watson. Berdasarkan kedua hal itu, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Folsen mundur 2 langkah dan mengangkat tongkat biru di tangannya tinggi-tinggi. Apakah menurutmu ini semua kekuatanku? Tidak, kamu salah. Aku belum menggunakan kartu trufku yang sebenarnya. Langkah selanjutnya ini adalah kartu trufku. Aku tidak ingin menggunakannya. Karena kau memaksaku, maka mari kita semua mati bersama. Ekspresi Watson berubah ketika dia melihat Folsen tertawa gila ke arah langit. Dia dengan hati-hati mengambil 2 langkah mundur. Akhirnya, Folsen mengambil 2 gulungan dari tasnya dan menempelkannya di tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan sayap sihir biru langit di punggungnya untuk mundur tergesa-gesa dari kastil bulan hitam. Itulah yang disebut jurus pamungkasnya. Bukankah itu berarti dia telah melarikan diri dari pertarungan? Watson tercengang, yang lain juga terdiam. Ternyata Folsen hanya menggertak, dia sama sekali tidak memiliki kartu truf. Kau masih ingin lari? Kemana kau bisa lari? Watson menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melambai ke langit. Golden Flash, yang telah mengitari langit, segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan mengejar Folsen. Dengan lambaian cakarnya yang lembut, binatang itu membanting penyihir itu ke tanah. Cakarnya, yang lebih besar dari manusia, menekan Folsen. 3 kepala Golden Flash mendekati Folsen dan meneteskan air liur padanya. Folsen sangat takut sehingga dia berteriak panik, "Jangan! Jangan dekati aku! Aku masih punya kartu truf! Aku benar-benar punya kartu truf!" Raungan, Golden Flash meraung pelan, Folsen merasa seolah-olah dia telah dihantam badai. Rambutnya berantakan, dan teriakannya menjadi lebih tragis. "Aku salah. Aku tidak punya gerakan pamungkas. Aku berbohong. Tolong jangan makan aku. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menyerang kastil bulan hitam. Tolong biarkan aku pergi. Asal kau membiarkanku pergi, aku bersedia melakukan apa saja." Bagaimana mungkin seseorang begitu tidak tahu malu? Keluarga Watson dan pemilik rumah bangsawan lainnya begitu marah hingga mata mereka menjadi hitam ketika mereka melihat Folsen memohon belas kasihan. Siapa gerangan yang mereka undang ke pertempuran itu? Di mana martabatnya sebagai penyihir tingkat perak dan tulang punggungnya sebagai manusia? Tuan Wilbur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pemilik rumah bangsawan gemuk, yang berdiri di samping Wilbur, bertanya kepadanya dengan suara rendah. Dia tampak panik. Mereka telah kalah, Folsen telah ditangkap, dan sebagian besar anak buah mereka telah tewas. Beberapa telah menyerah, tetapi mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Golden Flash. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Wilbur menggertakkan giginya, dia tampak sedikit sedih. Dia menoleh untuk melihat Nightingale, yang berdiri di sampingnya.
Gadis itu telah menyaksikan pertunjukan itu berlangsung sambil menikmati telur ayam Phoenix pelangi miliknya. Nona Nightingale, tolong bantu kami. Anda tidak harus menyerang Kastil Blackmoon, saya mengerti bahwa itu tidak realistis. Namun, mungkin Anda dapat membantu kami meninggalkan tempat ini. Saya bersedia memberikan setengah dari aset istana ini kepada Anda. Bahkan jika Nightingale bersedia menyerang Kastil Blackmoon, Wilbur tidak berpikir mereka akan menang. Bagaimanapun, Nightingale hanyalah seorang prajurit tingkat emas. Kastil Blackmoon memiliki 2 prajurit tingkat emas, Watson dan Golden Flash, dan Watson memiliki baju besi emas putih. Setengah dari aset istana, saya akan memikirkannya. Nightingale memasukkan telur yang sudah dikupas ke dalam mulutnya dan dengan lembut menyentuh bibirnya dengan jari-jarinya, dia tampak ragu-ragu. Nona Nightingale, ini adalah permintaan dari keluarga Wilbur Lisset. Jika Anda setuju, Anda akan berada dalam kepercayaan keluarga kami, kata Wilbur sambil menggertakkan gigi. Jika Nightingale dapat mengirimnya kembali ke istana, dia akan membawa Monica dan seluruh asetnya dan meninggalkan perbatasan. Begitu dia meninggalkan perbatasan, dia dapat menetap di mana saja di kerajaan itu. Itu adalah kerajaan yang sangat besar, dan Watson akan kesulitan menemukannya. Ini juga permintaan kami. Pemilik rumah bangsawan lainnya mengerti maksud Wilbur, mereka menundukkan kepala mereka pada saat yang sama. Meskipun sulit bagi mereka untuk menerima hilangnya setengah dari aset mereka, mereka ingin mempertahankan hidup mereka. Itu tawaran yang bagus, tetapi aku tidak ingin menyetujuinya. Nightingale melirik para pemilik, matanya bersinar dengan penghinaan dan penghinaan yang dalam saat dia berbicara dengan sangat serius. Kenapa? Wilbur cemas. Karena aku tidak menyukaimu. Apakah alasan ini cukup? Sebagai pengawal bayangan, Nightingale telah membunuh banyak orang jahat. Dia telah melihat gadis-gadis muda yang dipermalukan sampai mati di rumah-rumah bangsawan itu. Dia juga melihat mereka memperlakukan budak-budak mereka seperti binatang dan pengungsi yang dibiarkan kelaparan sampai mati. Kekayaan melahirkan kejahatan dan kekuasaan membesarkan manusia, beberapa bangsawan tidak bisa disebut manusia. Meskipun para pemilik tanah di depan mereka tidak seburuk itu, mereka telah bergabung untuk keinginan egois mereka sendiri. Mereka ingin menghancurkan pemandangan yang merusak mereka, Kastil Bulan Hitam. Jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Nightingale memandang rendah mereka dari lubuk hatinya. Alasan macam apa itu? Wilbur dan para pemilik tanah lainnya saling memandang dan melihat kemarahan di mata masing-masing. Wilbur merendahkan suaranya, dan dia tampak dingin ketika berkata, Nona Nightingale, Anda adalah seorang penjaga yang dikirim oleh bangsawan perbatasan untuk membantu kami. Apakah benar-benar ide yang baik bagi Anda untuk bersikap begitu keras kepala? Apakah Anda tidak takut bangsawan akan menghukum Anda jika dia mendengar tentang apa yang telah terjadi? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan Count Sylvan untuk menekan saya. Ekspresi Nightingale tenang. Sepertinya Anda menginginkan alasan yang rasional, tetapi itu sangat sederhana. Bahasa Indonesia, jika aku membantumu, aku hanya bisa mendapatkan setengah dari